Hai semuanya, perkenalkan saya David Anthony selaku Chief Operational Officer di TofiDev. Hari ini saya akan membagikan tentang perbedaan content writer konvensional dan content writer SEO. Apakah Anda tahu perbedaan content writer konvensional dan SEO content writer? Ketahui perbedaan hingga tools yang dipakainya. Selama bertahun-tahun, content writer telah muncul sebagai salah satu profesi atau karir yang paling menguntungkan dan menjanjikan di bidang media digital. Content writer merupakan aspek penting dari pemasaran digital dan sangat penting untuk memiliki tipe penulis yang tepat untuk pekerjaan. Namun, apakah Anda pernah bertanya-tanya apa perbedaan antara penulis konten SEO dan penulis konten biasa? Saksikan video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Sebagai sebuah profesi yang baru muncul beberapa tahun terakhir, penulis konten pada awalnya tidak dianggap sebagai profesi yang potensial. Namun ketika semakin banyak bisnis yang sadar bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan besar lewat optimasi menggunakan SEO, maka content writer menjadi semakin dicari. Secara garis besar, content writing adalah salah satu aspek terpenting dari segala macam lini bisnis. Semua bentuk bisnis tentunya akan membutuhkan sebuah konten untuk memasarkan dan memberitahu orang tentang bisnis yang Anda tawarkan. Menjadi penulis konten SEO membutuhkan beberapa keterampilan untuk dipelajari. Search Engine Optimization atau SEO adalah salah satu keterampilan yang harus Anda pelajari untuk mendapatkan peringkat halaman yang lebih baik di mesin pencari untuk situs web Anda. Namun, apa sih yang paling membedakan content writer SEO dan content writer konvensional? Content writer SEO adalah penulis konten yang berfokus pada pembuatan konten yang dioptimalkan untuk secara search engine dan mengarahkan traffic ke situs web. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan peringkat situs web pada mesin pencari seperti Google melalui penggunaan kata kunci, tag meta, dan teknik optimasi pencari lainnya. Di antara semua faktor, keyword merupakan salah satu faktor yang paling penting. Kata kunci sangat penting karena memiliki peran yang krusial dalam mengoptimalkan konten untuk mendapatkan peringkat pada search engine. Salah satu perbedaan utama antara penulis konten SEO dan penulis konten konvensional atau biasa adalah penggunaan keyword yang dipilih. Sebelum memulai menulis konten apapun, penulis konten SEO harus mencari frase kunci dan kata kunci yang akan mengumpulkan lebih banyak traffic. Penggunaan kata kunci adalah langkah selanjutnya yang harus diikuti. Seorang penulis konten SEO harus secara cerdas menggunakan semua kata kunci yang diberikan kepada mereka sehingga situs web mereka mendapatkan peringkat tinggi di Google. Sebelum kita bahas ke topik selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lengkap dari pembahasan ini, Anda bisa download e-book yang disediakan oleh TofiDev secara gratis pada kolom deskripsi. Di sisi lain, fokus penulis konten konvensional adalah membuat konten yang menarik dan informatif untuk audiens yang dituju. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi, menghibur, atau memberikan informasi kepada pembaca dan membangun hubungan dengan mereka, para pelanggan ataupun calon pelanggan. Meskipun mereka mungkin mempertimbangkan optimasi search engine, fokus utama mereka adalah membuat konten yang menarik. Content writer konvensional tidak perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut. Konten standar secara umum bisa dari banyak jenis. Mereka dapat dikategorikan ke dalam blog, artikel informatif, artikel web, konten web, infografis, konten kreatif, siaran pers, dan banyak lagi. Sementara content writer konvensional memastikan keragaman tidak seperti content writer SEO. Hal ini tidak melibatkan struktur rumit yang dimaksud untuk pengoptimalan lainnya pada mesin mencari.
Untuk mengetahui perbedaannya dengan lebih mudah, kami telah merangkum poin-poin berikut. Yang pertama, untuk penulis konten konvensional, yaitu lebih beragam daripada penulisan konten SEO. Yang kedua, konten konvensional tidak memerlukan pengoptimalan kata kunci dalam setiap kasus, tetapi penulisan konten SEO memerlukan pengoptimalan kata kunci untuk pencarian yang lebih baik untuk visibilitas pada search engine. Yang ketiga, melakukan penulisan konten yang informatif. Yang keempat, menyediakan konten original tanpa duplikat. Yang kelima, menyediakan konten yang terfokus. Nah, penulisan konten SEO, yang pertama, penulisan konten SEO dapat memiliki struktur kompleks yang terkait dengannya. Pada saat yang sama, ini juga dapat melibatkan serangkaian instruksi dan aturan rumit yang harus diikuti untuk hasil yang optimal. Yang kedua, menulis konten untuk mendapatkan peringkat mesin pencari yang lebih baik. 3. Berfokus pada konversi pada saat yang sama. Yang keempat, berfokus pada kualitas dan relevansi menggunakan kata kunci untuk relevansinya. Selebihnya sama dengan penulis konten konvensional. Setelah selesai membahas perbedaan-perbedaannya, kami ada rekomendasi untuk tools untuk membantu Anda dalam penulisan sebuah konten. Anda dapat menggunakan SEMrush untuk membantu dalam pembuatan konten SEO. SEMrush adalah salah satu tools yang sudah cukup dikenal oleh orang banyak. Tools ini menyediakan banyak pilihan fitur termasuk pengoptimalan konten, computer research, dan pembuatan tautan atau link. Karena kita tahu bahwa dasar dari setiap strategi konten yang bagus adalah penelitian dari kata kunci yang tepat. Penting untuk dipahami bahwa kedua jenis profesi tersebut memiliki peranannya masing-masing dalam pemasaran digital, namun tergantung pada tujuan bisnis Anda. Misalnya, jika fokus Anda adalah untuk meningkatkan peringkat mesin pencari situs web Anda, maka Anda memerlukan penulis konten SEO. Namun, jika tujuan Anda adalah membangun hubungan dengan audiens Anda dan memadukan mereka, maka penulis konten adalah cara yang tepat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk teman-teman yang masih penasaran tentang SEO ataupun digital marketing, teman-teman bisa ikutin event SEO terbesar se-Asia yang akan diadakan pada bulan Mei 2023 nanti. Untuk lebih detailnya, silakan klik link di deskripsi. Sampai jumpa!